Salam. Selamat malam, selamat datang, dan selamat beribadah pada saat ini. Kebaktian malam Natal ini berlangsung di bawah tema Kelahiran Raja Damai, Harapan di Tengah Kesesakan. Oleh karena itu, mari kita masing-masing berada dalam bayang-bayang pandemi COVID-19, maka mari kita tetap memakai masker dengan benar dan menjaga jarak sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Selain itu, bagi Bapak Mama yang datang bersama anak-anak, baiklah kita memperhatikan dan mengarahkan anak-anak kita untuk ikut beribadah dengan tenang, tertib. Marilah kita berteduh sejenak untuk memulai kebaktian saat ini. Empat minggu Advent telah kita lewati. Sudahkah kita siapkan batin menyambut datangnya Sang Juru Selamat? Di gundah dunia karena pandemi, Natal bersaksi tentang lahirnya Sang Penebus. Harapan tetap ada. Sakit dan kematian, beban dan derita tak lebih besar dari kasih Allah. Di kesuraman bumi, Gita Natal bergema, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bumi tak sendirian diderita hidup, sungguh Allah bersama kita. Mari bersuka menyambut kedatangannya. Sambil berdiri, mari kita menyembah Tuhan sambil melakukan Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan ayat yang kedua. Langit rajamu
Ibadah malam Natal saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Silakan duduk. Saudara-saudari yang kasih, nas yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya Yesaya pasal 9 berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang di kekelaman, atapnya terang telah bersinar. Hidup yang benar menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, dalam daging dirinya bahkan mati terimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Marilah merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, di malam Natal ini kami datang membawa segenap hidup. Kami rindu Engkau lahir di hati kami yang suram dan gelisah, tertindih beban hidup yang berat. Kami tersesat dalam rimba dosa dan membelakangi kehendak-Mu yang mulia. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Berilah iman, harapan, dan kasih tetap hidup di hati kami, sehingga kami mampu melihat cahaya di tengah kegelapan, mengagumi anugerah-Mu yang membuat kami mencintai hidup. Berilah kami berteduh dalam kesucian-Mu dan terbalut kasih setia-Mu yang kekal, sehingga kami hidup menjadi persembahan yang harum dan kami belajar menjauhi dosa sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai hamba Yesus, saya menyampaikan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Yesus Kristus, Putra Allah yang Natalnya kita rayakan pada saat ini. Allah telah datang, hadir dan menyapa kita umat manusia.
keselamatan. Alkitab bersaksi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada dan namanya disebutkan orang. Nasihat ajaib. Allah yang perkasa. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian berita anugerah Allah. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Dialah Raja yang besar dan mulia, masyhur. Marilah berdiri dan memuliakan Tuhan dengan membaca bergantian Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 antara laki-laki dan perempuan seperti yang tertera dalam liturgi. Mari bermazmur demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyianlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepadanya Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh NKB nomor 72 ayat 2.
Kita mulai dengan penyalaan lilin lebih dahulu. Instrumen lagu Malam Kudus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam kondisi inilah sekarang kita akan menyalakan seluruh pengharapan kita. Dan sambil kita menyalakan lilin pengharapan, sekalipun COVID telah melanda kita, sekalipun badai melanda kita, termasuk sekarang pun kita sedang dirundung, diancam oleh badai yang sama. Kita nyalakan pengharapan, karena dialah pokok pengharapan kita. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Malam Kudus. Terlelah
Shalom. Baik, ketiga mari kita berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ketidakberdayaan kami, hari ini kami boleh menggenggam lilin yang adalah tanda cahaya kebesaran kasih-Mu dan menyalakannya di dalam dunia yang tanpa pengharapan. Kami mohon kepadamu, kiranya kelahiran Kristus yang kami sambut hari ini menjadi terang yang menerangi kehidupan kami, dan biarlah terbit pengharapan di dalam seluruh jalan kami. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami senantiasa. Amin. Kembali kita lakukan bait pertama nyanyian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Silahkan duduk. Dan vokal grup kaum bapa memuji Tuhan.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, sebab sabda dan kasih-Mu menghidupkan kami. Kami ingin terus belajar dari sabda-Mu dan hidup olehnya. Karena itu kami mohon, berilah kami melihat terang-Mu yang besar bersinar, menyinari kami yang diam di negeri kekelaman. Bersabdalah ya Tuhan, kuatkanlah dan hiburkanlah kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sebab kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Dialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Malam hari ini kita menyambut Natal. Apakah kita menyambut malam Natal ini dengan sukacita? Ataukah kita menyambutnya dengan rasa was-was? Ataukah kita menyambutnya dengan berbagai penderitaan yang sedang kita alami? Awal perenungan kita ketika kita menyambut Natal kali ini, ada terlalu banyak cerita yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Apakah kita akan merayakan Natal atau tidak?
Betapa tidak. Sebelum sampai kepada hari-hari ini, sejak awal Desember sudah diinformasikan bahwa karena berkembangnya varian baru COVID-19 yang mulai berkembang dari Afrika, yang katanya penyebarannya sangat cepat, mulai menambah berbagai negara. Maka pemerintah bangsa kita berupaya keras-kerasnya agar virus varian tersebut tidak segera memasuki negeri kita. Karena itu kemudian diserukan agar tidak ada orang berjalan bepergian ke luar negeri. Saya kira upaya seruan untuk ke luar negeri tidak ada gunanya untuk kita, begitu. Karena kita di sini tidak mungkin jalan ke luar negeri. Tapi bagi mereka yang punya kepentingan di luar negeri harus segera berangkat. Pemerintah bilang jangan jalan. Kalau ada orang dari luar negeri yang baru mau masuk, justru disuruh karantina dan seterusnya. Berikutnya ada wacana untuk meningkatkan level pengetatan, pembatasan kegiatan masyarakat sampai kepada level 3. Tapi syukurlah bahwa di pertengahan Desember dikatakan bahwa itu tidak terjadi. Atau di awal Desember, di minggu pertama Desember ditegaskan bahwa pengetatan itu tidak terjadi. Tetapi tetap ada pengetatan dalam berbagai hal. Dan karena itu orang mau bepergian kemana-mana agak mengalami kesulitan. Tapi itulah pembatasan. Kita hidup di dalam kita. Kita mengatakan bahwa kita tidak kena COVID dan seterusnya. Tapi ada banyak orang yang kemudian memberi kesaksian. Setelah saya bercerita bagaimana rasanya kena COVID, lalu kemudian banyak orang bercerita bahwa itu hari saya alami yang sama persis seperti itu. Apakah kita sekarang merasa aman-aman saja? Saya yakin orang Bukit Sion itu merasa sangat aman. Bukti bahwa orang Bukit Sion merasa sangat aman malam ini ialah lebih banyak yang tidak pakai masker, begitu. Malah dia jalan kemana-mana aman saja sudah sekarang. Itu bukti bahwa orang merasa sangat aman. Tetapi dengan demikian maka orang Bukit Sion sebenarnya sangat rawan, begitu. Demikianlah orang Bukit Sion malam ini menyambut kedatangan Kristus. Hari Raya Natal dalam kekelaman, begitu. Selain kekelaman yang orang Bukit Sion merasa diri aman, begitu, itu rasa aman yang palsu, begitu, karena posisinya seperti itu. Ada lagi ancaman lain. Beberapa hari ini dari BMKG menyebarkan informasi bahwa di Pasifik, sekitar Laut Arafura dan seterusnya, turun ke arah kita di Nusa Tenggara Timur, katanya ada gejala pertumbuhan bibit siklon. Siklon itu dia semacam benda yang suka siklalutik, begitu. Yang nanti kalau dia siklalutik tak salah, dia menjadi badai seroja, begitu.
Maka orang dari pihak BMKG mengingatkan kepada kita agar kita, khususnya daerah Nusa Tenggara Timur, harus waspada dalam keadaan ini. Artinya, malam ini kita menyambut Natal dalam suasana kekelaman. Untung baik sekarang listrik tidak mati begitu. Karena hujan, biasanya kalau hujan dan angin listrik suka mati begitu. Bersyukurlah sampai sekarang kita masih bisa melihat terang. Tapi hujan makin deras. Kita menyambut Natal dalam kekelaman. Lalu bagaimanakah kita menyambut Natal dalam kekelaman seperti itu? Kepada kita dikatakan kelahiran Raja Damai itu adalah harapan di tengah kesesakan. Latar belakang dari kisah yang kita baca malam ini ialah latar belakang orang-orang Yehuda yang sedang berada dalam keadaan was-was karena berkembangnya satu imperium baru yang namanya Asyur mulai menerobos masuk dan menyerbu ke Yehuda. Sementara sebelumnya orang-orang di Israel Utara telah dikalahkan dan terbuang. Maka muncullah Nabi Yesaya dan memberitakan hal ini. Kalau mereka pasti berada di dalam kekelaman. Penindasan akan menjadi bagian mereka dan mereka akan terjajah, dan dalam keterjajahan itu mereka dapat saja disiksa, dianiaya bahkan dari negerinya sendiri. Ancaman itu nyata dan orang-orang Yehuda tidak dapat melarikan diri dari ancaman ini. Orang-orang Yehuda adalah pewaris. Kalau mewarisi tahta Daud atau yang menjaga tahta Daud, ketika mereka harus meninggalkan atau tahta Daud itu digulingkan, berarti runtuhlah seluruh kehidupan mereka. Berarti mereka akan dibebani dengan berbagai hal. Bangsa asing akan menjajah mereka dan mereka tidak ada harapan lagi. Justru kesesakanlah yang menjadi bagian hidup mereka. Tapi tunggu dulu. Sekalipun mereka ada dalam kesesakan yang demikian, Nabi Yesaya muncul dan memberitakan bahwa tidak selamanya kekelaman akan menyelubungi mereka. Kekelaman itu akan berakhir ketika cahaya kemuliaan Allah terbit atas orang-orang Yehuda itu. Dari manakah cahaya kemuliaan Allah itu? Cahaya kemuliaan itu ialah datang dari Mesias. Mesias yang akan datang itu akan diberikan bagi mereka. Malah dalam pasal sebelumnya disebutkan bahwa tanda bahwa ketika seorang anak dara melahirkan. Itu tanda tentang datangnya Mesias. Itu tanda bahwa Allah menyertai mereka. Dan karena itu mereka harus tetap ada di dalam pengharapan. Nabi Yesaya memberitakan kepada mereka bahwa kalau mereka tidak lagi mempunyai pengharapan tentang Allah, tentang juru selamat mereka, tentang Mesias itu, maka disitulah letak kehancuran mereka.
ketika mereka tidak lagi berharap, mereka pasti akan ditelan oleh kelaparan dan seterusnya. Artinya bahwa ketika seseorang atau bangsa itu berada pada posisi ketertindasan, ketika mereka kehilangan harapan, maka runtuhlah seluruh kehidupan mereka dan mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena itulah Yesaya membangkitkan harapan mereka bahwa kekelaman itu tidak akan seterusnya berkuasa, tetapi ada waktunya di mana bangsa yang tadinya berjalan dalam kegelapan itu melihat cahaya yang besar. Cahaya kemuliaan Allah yang datang karena Mesias diutus bagi mereka. Datangnya Mesias membuat mereka bersorak-sorai. Segala sorakan mereka ibarat sorakan orang berbagi hasil rampasan perang. Ibarat sorakan orang ketika menjalani panen. Dan artinya ada nyanyian sukacita ketika Sang Mesias hadir. Dan Mesias itu telah datang, telah hadir. Mesias itu disebut dengan sangat jelas bahwa dia adalah seorang anak yang diberikan bagi bangsa itu. Dikatakan bahwa dia adalah Raja Damai, Putra Allah yang kekal. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bagaimanakah Raja Damai itu ketika ada? Ketika Raja Damai itu datang, maka sepatu yang dipakai untuk perang, yang dipakai untuk yang tadinya berlumuran darah, tetap ada kembali, ada di situ, tetapi gunanya untuk umpan api. Artinya segala sesuatu yang berbau kekerasan, yang perang dan sekarang semua tidak ada lagi. Semuanya dimusnahkannya dan damai tidak berkesudahan di antara bangsa itu. Kehadiran Mesias, Raja Damai itu meniadakan segala hal yang disebut sebagai kekerasan. Segala hal yang disebut sebagai penindasan. Semua hal yang disebut sebagai yang memusnahkan atau pemusnah-pemusnah. Semuanya telah ditiadakan. Semuanya dibakar habis. Dan yang ada ialah damai. Damai. Malah pada bagian yang lain kitab Yesaya disebutkan posisi seperti itu. Karena begitu damai itu ada, begitu penegakan hukum dan keadilan itu benar-benar ada, maka keadaan yang penuh aman dan damai itu digambarkan seperti bahwa anak domba bisa berada merumput bersama-sama dengan seorang anak yang belum cerai susu, tangannya ke sarang ular beludak dan seterusnya. Gambaran ini ialah gambaran tentang betapa Mesias itu berkuasa dan menegakkan hukum dan keadilan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian aman dan damailah negeri itu. Mesias telah datang. Dan karena itu bangsa itu melihat terang yang besar. Mereka bersorak-sorai dan bersukacita. Hidup kita. Bagaimanakah dengan kita pada saat ini? Ketika kita menyambut hari raya kita dalam kekelaman, apakah
di tengah-tengah berbagai ancaman yang kita alami. Seperti yang tadi dibacakan oleh para petugas pembakaran lilin tadi. Kata-kata yang pertama itu menggambarkan bagaimana seseorang yang ditimpa COVID-19 yang tiada harapan dapat lagi melihat cahaya lilin dan dapat beroleh kekuatan dan harapan kembali. Yang kedua tadi bercerita tentang bagaimana seorang yang tadinya dilanda oleh badai seroja, sekalipun sekarang ada ancaman itu lagi, tetapi ada terbit pengharapan bagi kita. Bahwa Tuhan atau Mesias yang kita percaya itu, yang kita sambut kedatangannya itu, adalah Tuhan yang dapat segala sesuatu. Tuhan yang dapat meniadakan segala sakit dan penyakit. Tuhan yang dapat meniadakan berbagai bencana. Yakni dengan cara memberi kepada kita kekuatan untuk terus berada di tetapi bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Permasalahan bagi kita sekarang adalah bagaimanakah kita dapat menaruh harapan kita dan terus membangkitkan harapan kita di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini. Kalau mau supaya pengharapan itu tetap ada, maka tetaplah disiplin di dalam menjalani kehidupan kita. Kalau kita mau supaya COVID segera berakhir, mari tetap berdisiplin. Disiplin apa? Ikutilah semua protokol kesehatan dan kita bisa berjalan dengan baik. Kita dapat melewati masa-masa kelam ini. Bagaimana dengan ancaman bencana yang ada dan kita dapat tetap berpengharapan? Pihak pemerintah atau yang berwajib mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah. Waspada. Kewaspadaan dapat membuat kita dapat meminimalkan bencana yang bisa datang menerpa kita. Mereka yang tidak waspada tentu saja akan tertimpa kemalangan. Bagi orang-orang yang berjalan di dalam kekelaman ini, berita Natal bagi kita ialah bahwa cahaya itu telah terbit. Terbit berbagai informasi yang baik dan benar. Hindarkanlah informasi yang baik dan benar itu. Hindarkanlah diri dari meneruskan berbagai informasi bohong. Saya ingat saja ketika di tanggal 5 April kita ditimpa seroja pada saat itu. Lalu kemudian pada bulan Mei, dekat tanggal 5 Mei, ada informasi bilang tanggal 5 Lalu banyak orang yang menyebarkan informasinya. Berikutnya ada informasi bahwa ada tsunami. Lalu ada banyak orang lari dari bawah sampai di sini. Ada orang lari dari atas turun ke sana. Itu gara-gara informasi bohong yang tidak benar itu. Siapa yang meneruskannya? Mudah-mudahan bukan orang Bukit Sion yang itu. Karena dong merasa di atas bukit, jadi dong meneruskan itu. Supaya orang yang di bawah lari tunggang langgang.
supaya kita terus menikmati cahaya itu. Berjayalah untuk setiap saat berjaga-jaga dan meneruskan informasi yang benar. Dan dengan demikian cahaya kebenaran itu makin nyata di antara kita. Kalau ada yang menyatakan bahwa sudah tidak usah pakai masker lagi karena sekarang COVID sudah tidak ada, itu pasti berita bohong. Sudah pasti berita bohong. Waspadalah terhadap berita bohong seperti itu. Waspada dan sebab ada bahwa dengan adanya mutasi yang terus-menerus, para ahli mengatakan bahwa pada titik sebetulnya nanti maka mutasi berhenti, error, dan karena itu virus ini akan menjadi semacam flu biasa di antara kita. Tetapi karena itu mari sekarang kita tetap berdisiplin sambil terus hidup bergaul dengan virus itu sekarang. Bergaul dengannya berarti berupaya untuk terus menghindarkan diri, saling menjaga satu dengan yang lain. Hal lain lagi berkaitan dengan kekilaman-kekilaman kita. Karena COVID-19 dan seterusnya telah membuat kehidupan kita sekarang berada di dalam kegelapan. Secara ekonomi sekarang kita sangat kesulitan. Kita ada dalam berbagai. Tetapi percayalah bahwa dengan kelahiran Juru Selamat dan dengan demikian ketika kita memandang kepada Juru Selamat itu berarti ada pengharapan baru bagi kita. Bahwa Juru Selamat yang penuh kasih itu akan menggerakkan kita. Menggerakkan kita untuk hidup di dalam persaudaraan. Dan kalau Kristus menggerakkan kita untuk hidup dalam persaudaraan, maka terang Mesias yang percaya itu akan semakin menjadi nyata. Dengan demikian pula, kita akan menjadi pemberita tentang Mesias yang membawa damai dan sukacita itu. Mesias hadir dan mengembangkan persaudaraan permusuhan. Dia mendatangkan damai, bukan perselisihan. Maka kalau kita memandang kepada dia, berarti kita juga akan membawa damai, bukan membawa perselisihan. Kita juga akan membawa sukacita, bukan membawa malapetaka. Demikianlah Mesias yang bersinar itu memberi kepada kita kemungkinan dan harapan baru untuk terus mengembangkan harapan-harapan kita. Kabar baik ialah bahwa di dalam segala kondisi kita yang kelam, banyak orang telah menyatakan kepada kita bahwa keadaan ekonomi kita mulai semakin membaik. Kalau keadaan itu membaik, maka sekalipun sekarang kita mengalami berbagai kesulitan, justru di dalam berbagai kesulitan itulah rezeki kita menjadi bertambah. Rezeki kita ada dan dapat kita temukan di mana-mana, karena ada kasih persaudaraan yang kuat di antara kita. Kasih persaudaraan pasti saling menopang satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, setiap orang yang melihat terang akan membuat dirinya pula bercahaya, memantulkan terang yang ajaib itu, dan terpujilah nama Tuhan. Kita menyambut Natal kali ini, sekalipun dalam kekelaman, tetapi kita tahu kuasa Tuhan yang kita percaya yang datang itu adalah yang melebihi segala hal, yang akan meniadakan berbagai perkara yang tidak benar dan menghadirkan bagi kita semua hal yang benar, sehat, dan kita hidup di dalam kasih karunia. Asal kita tetap taat dan setia kepadanya.
dengar-dengaran dan turut bekerja lakukan apa yang dikehendaki Allah. Selamat menyambut tangan Tuhan dan jadilah orang-orang yang memancarkan terang Tuhan. Bersorak-sorailah ke dalam sukacita Natal ini. Bersorak-sorai sebagai orang-orang, bukan orang-orang gelap. Sukacitalah di hari Natal, tapi tetaplah bersukacita dalam persaudaraan. Jangan sampai kita saling meniadakan. Selamat menyongsong dan selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati kita dan kiranya kita tetap hidup berpengharapan. Kita dapat mengatasi berbagai kesesakan kita dalam percaya kepada Sang Mesias. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Dan bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saatnya kita memberi persembahan dengan sambil mengingat firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, marilah kita menyanyi dari
PKJ nomor 66 bait pertama dan seterusnya. Kita ulangi bait pertama. Hai umat puji Allahmu di tabu yang kudus, diberikannya kepadamu Mesias penebus, Mesias penebus. Diutus oleh Bapaknya bayi Immanuel, balungan hewan itulah ranjangnya yang kecil, ranjangnya yang kecil. Yang maha tinggi mulia, kosong berdirinya, menjadi insan yang lemah dan hamba terendah, dan hamba terendah. Mengapa Raja semesta merendahkan diri, supaya kita yang rendah diangkat olehnya, diangkat olehnya. Sang Raja tunjukkannya agar hambanya pertukarannya itulah mujizat terajaib, mujizat terajaib. Marilah kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemelihara kehidupan, kami bersyukur sebab pemeliharaan-Mu nyata dalam seluruh jalan hidup kami. Dalam penderitaan, kesukaran, dan kekurangan, selalu tersedia berkat yang memeliharaan kami. Karena itu sekarang kami
mempersembahkan apa yang dapat kami kumpulkan. Kiranya berkenan kepadamu. Peliharalah kami dan berilah kami berjalan di jalan-Mu dan menyatakan kasih-Mu. Jadilah kiranya kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firdaus di mukanya dan teruplah pergi kepada Allah, puji yang tak henti, puji yang tak henti. Jemaat duduk kembali. Ibu Bapak dan saudara-saudara, tibalah kesempatan bagi kita untuk bersyafaat. Karena itu marilah kita bersehati dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersorak bersukacita sebab Dikau melawat kami. Kami boleh menikmati terang-Mu yang besar yang menerangi seluruh jalan hidup kami. Ketika kami berada di dalam kekelaman, karena berbagai kuasa yang menyesakkan kami. Hari ini kami beroleh berita bahwa Mesias telah datang. Dan karena itu kami boleh bersukacita. Kami percaya bahwa dengan kedatangan Tuhan membuat kami terus hidup dan bertumbuh di tengah-tengah kekelaman, sambil menyebarkan sukacita, cahaya terang bagi sesama kami. Kami percaya bahwa oleh kuasa kasih setia-Mu dalam berbagai kekurangan kami, kiranya kami tetap dapat terus bercahaya dan terus melihat pula terang-Mu yang ajaib menyertai kami. Kami bersyukur, bersukacita bahwa kesempatan ini kembali hadir dan menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur dan bersukacita untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa dan berharap agar kami tetap disertai dan dilindungi untuk terus melangkah melewati kekelaman ini. Di samping kami bersyukur dan bersukacita, kami bergumul bersama-sama di malam ini untuk keadaan dan kehidupan kami di dunia ini. Kami hidup dan terus bergumul bersama-sama di bawah berbagai perkembangan virus COVID-19 sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya kasih setia-Mu tetap menyertai dan menopang kami. Kami percaya Dikau dapat melindungi kami, menyelamatkan kami. Dan karena itu tolonglah kami untuk terus hidup berdisiplin. Dan kiranya oleh kekuatan disiplin itu Dikau bekerja dan membebaskan serta menyelamatkan kami.
Adapun berbagai kesulitan lain yang sedang melanda kehidupan kami karena COVID-19, juga kami menaruh seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan berharap bahwa kasih setia-Mu terus menjadi bagian hidup kami. Ketika pada waktu-waktu sekarang ada di antara kami yang banyak yang kehilangan pekerjaan dan pencahariannya, ya Tuhan, kami menaruh kekasih-kekasih ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya tetap menguatkan dan memeliharakan. Tuhan kiranya tetap membukakan berbagai peluang. Kami percaya bahwa dengan adanya kelahiran Kristus dan kami menyambut Kristus dalam kehidupan kami, terbuka pula berbagai peluang agar kasih setia-Mu menjadi nyata bagi mereka. Kami bergumul bersama-sama yang berada dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang besar kiranya menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya kuasa dan kasih setia-Mu mengalir bagi mereka dan memberi kepada mereka kelegaan, agar mereka dapat bersuka cita. Berbagai hal yang sedang dialami dalam kaitan dengan penderitaan ini, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati, agar anak-anak-Mu boleh bersuka cita. Bagi mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang terkasih, baik di antara mereka di sini maupun yang ada di kampung halaman dan seterusnya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia-Mu yang menghiburkan dan tetap membawa dan menolong kami untuk saling menopang satu dengan yang lain, dan kami dihiburkan menurut kasih setia dan anugerah-Mu. Tolonglah, beri kami kasih setia dan anugerah-Mu, lindungi dan sertailah kami. Hari ini ketika kami berada dalam kasih setia-Mu dan dalam situasi sukacita malam ini, kami juga diliputi dengan keadaan waspada oleh karena keadaan cuaca yang akhir-akhir ini tak menentu. Bahkan dari berbagai informasi yang sedang berkembang, dikatakan juga ada ancaman bencana yang besar. Ya Tuhan, kami percaya Dikaulah pelindung kami. Kami mohon kepadamu, Dikaulah yang berkuasa di atas alam semesta. Tolonglah, lepaskanlah kami dari berbagai kemungkinan yang buruk di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami. Berilah kami tetap waspada dan tetap bersuka cita karena kasih setia dan perlindungan-Mu tepat bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita. Ada keluarga-keluarga di antara kami yang pada kesempatan ini dapat berkumpul bersama-sama. Setelah tercerai-berai untuk urusan kehidupan, karena tugas dan tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan malam ini kami ada bersama-sama. Kiranya sukacita kami menjadi bertambah karena Dikau menyelamatkan dan menolong kami. Biarlah dalam segala sukacita ini kami juga terus memacu kehidupan kami untuk terus bercahaya dan bersinar di antara sesama kami. Ketika kami akan kembali dan larut dalam perayaan-perayaan kami, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah kasih setia-Mu menjadi bagian hidup kami, agar kami tetap ada di jalan selamat dan
bersukacita dalam perayaan ini. Tetap saling menjaga, saling menopang satu dengan yang lain, agar kami terus memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami dan berilah kami kasih setia-Mu. Peliharakan kami dan bimbinglah kami. Ampunilah segala dosa dan kecemaran kami. Dan berilah terang-Mu terus bercahaya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup oleh terang-Mu semata. Ini doa dan harapan kami. Hiburkanlah dan kuatkanlah kami. Selamatkanlah kami di dalam Kristus Yesus yang kami sambut Natalnya hari ini. Amin. Kita mengikuti beberapa informasi pelayanan. Warta pelajaran Jemaat Kebaktian Malam Natal 24 Desember 2021. Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapen mengucapkan salam sejahtera dan selamat datang kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang hadir dalam kebaktian Malam Natal saat ini. Pertama, pelayan mimbar. Kebaktian Malam Natal saat ini dipimpin oleh Pendeta Joel M. Leosae, STH. 2. Pengumuman. Yang pertama, kebaktian Natal akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pada jam 7 pagi. 2. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pada saat kebaktian utama dan syukur Natal dengan calon baptisan adalah 1. Anak Kevin Fernando Laisbuke, 2. Anak Gian Junianto Mano. Yang ketiga, Natal Jemaat dan Natal Par Bukit Sion akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pada jam 17 WITA atau jam 5 sore. Kehadiran. Warga jemaat yang hadir bersyukur memuliakan Tuhan dalam kebaktian malam Natal saat ini. Laki-laki 128 orang, perempuan 202 orang, jumlah 330 orang. Yang keempat, ucapan selamat dan terima kasih. Yang pertama, atas nama Majelis Jemaat Bukit Sion, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada semua jemaat yang telah hadir dalam kebaktian malam Natal saat ini dan semua persembahan syukur yang dibawa untuk Tuhan, kami ucapkan limpah terima kasih. Yang kedua, atas nama Majelis Jemaat, kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi kita semua. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. Sekian warta pelayanan jemaat. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sebelum kita mengakhiri kebaktian malam ini, kami menegaskan kembali beberapa hal. Sekali lagi, kita menyambut dan merayakan Natal pada saat ini dalam situasi yang kelam. Ada ancaman bencana yang cukup serius, tetapi serentak dengan itu ancaman COVID-19 juga belum berakhir. Karena itu bersukacitalah, tetapi bersukacita sebagai orang-orang yang berpengharapan. Orang yang bersukacita sebagai orang berpengharapan tidak larut dalam sukacita begitu saja, tetapi tetap tertib dan menjaga berbagai hal yang seharusnya dijaga. Besok pagi mengingat segala perayaan kita beribadah Natal pada pukul 7. Tidak berarti bahwa kita menggeser jam kebaktian selanjutnya. Karena hari raya dan kita mengingat kondisi, besok kita kebaktian jam 7 pagi. Tuhan kiranya menolong kita agar malam ini kita bersukacita, tetapi bersukacita yang bertanggung jawab bahwa masih ada tanggung jawab perayaan kita di hari besok. Boleh mete, tapi jangan sampai terlalu larut.
boleh mete untuk berdoa bersama keluarga. Jangan sampai mete untuk hal lain. Ini pesan Natal bagi kita. Sekali lagi, Natal kita rayakan kali ini dalam kekelaman. Tetapi kita tahu terbit pengharapan bagi kita yang mau merayakannya tetap bersukacita, tetapi bersukacita dalam ketaatan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdiri dan kita mengakhiri kebaktian pada saat ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 120, bait pertama hingga bait ketiga. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dengan selamat ke dalam seluruh hidup dan pelayananmu. Beritakanlah bahwa Natal adalah kabar baik bagi segala makhluk. Cahaya kemuliaan Allah yang terbit dan menerangi seluruh umat manusia yang berada di bawah bayang-bayang maut, pandemi, dan bencana. Ia memanggil kita untuk tinggal dalam terang kasih-Nya dan saling berbagi sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu dalam kemurahan-Nya dan memberikan hidup-Nya kepadamu untuk selama-lamanya. Amin.
Mari kita kembali berdiri dan kita menyanyikan bait Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Selamat menyambut Natal dan selamat bersukacita di malam ini. Salam.